Oke, baik. Selamat siang atau selamat sore, pagi semuanya, teman-teman yang ada dimanapun berada saat ini. Mungkin Anda di Semarang, Jawa, Kalimantan, semuanya. Saya ucapkan selamat siang, pagi, dan sore untuk kita semua. Ya, pada pagi hari ini atau siang hari ini kita akan membahas tentang apa itu reksadana. Mungkin teman-teman mungkin ada yang bertanya-tanya atau ingin berinvestasi tentang apa itu reksadana. Mari kita lihat bersama-sama, mari kita pelajari bersama-sama apa itu reksadana. Tapi sebelum lebih jauh kita melihat apa itu reksadana, kami akan memperkenalkan terlebih dahulu nama. Ya, perkenalkan, nama saya Koper Nanus Windy Jayaputra dan teman saya ada Bill Leo Sae. Ya, Bill Leo Sae. Kami dari TM 10 Akuntansi. Ya, kita akan segera melihat apa itu reksadana. Oke, kita kembali. Reksadana. Reksadana adalah wadah dan pola pengelolaan dana atau modal bagi sekumpulan investor untuk berinvestasi dalam instrumen-instrumen investasi yang tersedia di pasar modal dengan cara membeli unit penyertaan reksadana. Jadi, reksadana ini adalah tempat wadah untuk kita berinvestasi, sebenarnya untuk kaum muda yang ingin berinvestasi, reksadana merupakan hal yang baik untuk kita memulai. Nah, teman-teman yang ingin berinvestor investasi dengan reksadana jangan khawatir, karena reksadana ini sendiri telah diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995, Pasal 1 Ayat 27, serta terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Begitu pula dengan manajer investasi yang mengelola dana Anda atau dana kita secara profesional, mereka juga terdaftar dan diawasi oleh OJK. Jadi, teman-teman yang ingin berinvestasi dengan reksadana jangan khawatir, karena di sini juga telah terdaftar di OJK. Jadi para yang manajer-manajer yang mengelola dan sebagainya juga orang profesional, juga mereka juga telah diawasi oleh pihak OJK. Yang selanjutnya kita akan melihat reksadana. Nah, reksadana ini dikelompokkan menjadi 3 jenis atau berdasarkan tiga. Yang pertama, berdasarkan bentuk hukum. Yang kedua, reksadana berdasarkan sifat. Yang ketiga, berdasarkan jenis. Kita akan lihat yang pertama, berdasarkan bentuk hukum. Reksadana berdasarkan bentuk hukum, yaitu terbagi dua, yaitu reksadana perseroan dan reksadana kontra investasi kolektif. Apa itu reksadana perseroan? Kita lihat, yaitu adalah kegiatan usahanya menghimpun dana dengan menjual saham dan menginvestasikan dana hasil penjualan saham tersebut kepada berbagai jenis efek yang diperdagangkan di pasar modal dan pasar uang. Jadi kegiatan yang menghimpun dan menjual. Jadi dia menghimpun dana dengan menjual saham dan menginvestasikan dana hasil penjualan tersebut itu kepada berbagai jenis efek yang diperdagangkan. Khususnya di pasar modal itu uang yang akan kita investasikan nanti gitu. Ciri-cirinya yang pertama, bentuk restoran terbatas, itu menerbitkan saham, itu pengelolaan kekayaan, terus kontrak antara direksi PT dengan manajer investasi, terus adanya penyimpanan kekayaan atau kontrak antara MI dengan bank konsorsium atau bersifat terbuka dan tertutup. Jadi ini juga restoran ini bisa tertutup juga bisa tertutup dia sifatnya gitu. Nah, penempatan modal tersebut pendiri minimal 1% dari modal dasar. Jadi tidak memerlukan persetujuan dari UP untuk pembelian kembali saham. Jadi ketika kita ingin membeli uang tanpa Anda harus minta persetujuan dari UP, tidak perlu seperti itu lagi ketika kita. Ini enaknya dari reksadana. Selanjutnya dari reksadana kontra investasi kolektif. Yaitu menghimpun dana dengan menerbitkan unit penyertaan kepada masyarakat, pemodal, dan menginvestasikan dana yang diperdagangkan di pasar modal dan pasar uang. Nah, jadi dia menghimpun dana. Jadi reksadana ini dia menghimpun dana dengan menerbitkan unit penyertaan kepada masyarakat, pemodal, dengan menginvestasikan dana yang diperdagangkan di pasar modal dan pasar uang. Nah, ciri-cirinya adalah bentuk hukumnya kontrak investasi kolektif itu
itu pengelolaan reksadana dilakukan oleh manajer investasi atau MI, terus penyimpanan kekayaan dilakukan oleh bank konsorsium, yaitu bersifat terbuka. Nah, yang ini kalau tadi reksadana personal itu bisa tertutup, bisa terbuka, sedangkan ini dia lebih bersifat terbuka, dapat menjual dan membeli kembali unit penyertaan atau UP, terus unit penyertaan atau UP secara terus-menerus sampai dengan jumlah UP yang ditetapkan dalam KIK. Oke, selanjutnya kita akan lihat kembali berdasarkan sifat. Nah, seperti yang telah katakan tadi, reksadana itu bersifat terbuka dan tertutup. Nah, yang pertama kita akan lihat apa itu sifat terbuka. Nah, telah menawarkan dan membeli kembali saham atau UP dari pemodal pemegang saham atau UP dapat menjual kembali setiap saat. Jadi dapat membeli dan jual setiap saatnya gitu sahamnya nanti. MI melalui BK wajib membelinya sesuai dengan NAB atau bersaham atau UP pada saat tersebut. Pembayaran redemption dilakukan maksimal 7 hari bursa. Jadi dilakukan pembayaran setelah melakukan 7 hari, maksimal 7 hari gitu. Nah, yang selanjutnya ada reksadana bersifat tertutup. Kita akan lihat. Nah, reksadana tertutup ini tidak dapat membeli kembali saham yang telah dijual. Jadi bersifat tertutup artinya telah kita menjual, kita tidak bisa kembali membeli saham yang telah kita jual itu tadi. Nah, jual beli saham itu melalui bursa efek atau harga saham berdasarkan NAB dan berdasarkan nilai pasar. Nah, ini selanjutnya kita akan melihat kembali berdasarkan jenis. Nah, seperti saya katakan tadi ada jenisnya. Nah, reksadana pasar uang. Yang pertama, reksadana pasar uang, terus ada reksadana pendapatan tetap. Nah, kita akan melihat apa itu reksadana pasar uang. Nah, investasi pada efek bersifat utang dengan jatuh tempo kurang dari 1 tahun, itu tidak memungut biaya penjualan dan pembelian kembali UP. Nah, NAB harian sama dengan AB awal, terus dengan melakukan pembagian hasil yang diperoleh dalam bentuk NAB setiap harinya. Tujuannya adalah untuk menjaga likuiditas dan pemeliharaan modal dan mempunyai risiko paling rendah dibandingkan reksadana lain. Jadi reksadana pasar uang ini tingkatnya risikonya itu lebih rendah dibandingkan reksadana lainnya gitu, seperti yang katakan tadi. Terus reksadana pendapatan tetap. Nah, investasi reksadana pendapatan tetap itu minimal 80% dari aktifanya pada efek bersifat utang di pasar modal. Dengan tujuannya itu adalah untuk menghasilkan tingkat pengembalian yang stabil dan mempunyai risiko relatif lebih besar dibandingkan reksadana pasar uang. Jadi ini lebih besar gitu, risiko seperti tadi. Kalau pasar uang tuh risikonya lebih rendah, reksadana pendapatan tetap ini risikonya lebih tinggi. Nah, yang selanjutnya reksadana pasar uang. Nah, reksadana pasar uang ini terbagi juga reksadana saham dan reksadana campuran. Nah, kita akan lihat reksadana saham. Nah, reksadana saham itu diinvestasikan minimal 80% dari aktiva dalam bentuk bersifat ekuitas di pasar modal. Tujuannya untuk menghasilkan tingkat pengembalian yang tinggi dalam jangka panjang, mempunyai risiko relatif lebih tinggi dibandingkan reksadana lainnya. Jadi reksadana saham ini tinggi risikonya gitu. Terus selanjutnya reksadana campuran. Apa itu reksadana campuran? Nah, reksadana campuran adalah investasi dalam bentuk efek bersifat ekuitas dan efek bersifat hutang yang perbandingannya tidak termasuk RD, pendapatan tetap, dan RD saham. Tujuannya adalah untuk pertumbuhan harga moderat dan perbandingan komposisi portofolionya sangat beragam. Jadi reksadana campuran ini sangat beragam gitu portofolionya. Ya, selanjutnya akan disampaikan oleh saudara saya Bileo saya. Ya, saya persilahkan. Ya, Bill. Ya, saya persilahkan. Ya, Bill, ya saya persilahkan untuk melanjutkan reksadana pendapatan. Ya, mungkin apa? Ya, silakan ya, lanjutkan. Ya, baik, saya akan berlanjut. Reksadana pendapatan tetap. Bang Kostirian, reksadana pendapatan tetap, reksadana dana saham dan
reksadana campuran. Wajib menghitung setiap hari. Hasil investasi reksadana dalam 30 hari terakhir. Hasil investasi dalam 1 tahun terakhir. Hasil investasi real setelah memperhitung biaya penjual dan pembelian kembali dalam 1 tahun terakhir. Bank kustodian, reksadana, dana pasar uang wajib menghitung setiap hari. Hasil investasi dalam 30 hari terakhir dihitung dengan cara menjumlah nilai bonus per unit dalam 30 hari kalender dibagi dengan nilai aktiva bersih awal per unit. Hasil investasi real dalam 1 tahun terakhir dihitung dengan cara menjumlah nilai bonus per unit dan dalam 1 tahun dipakai dengan NAV awal per unit. Selanjutnya, raksa dan saham. Moto investasi reksadana, jangan menaruh semua telur dalam satu keranjang. Mengapa demikian? Karena investasi pada reksadana adalah investasi yang menyebar pada sekian alat investasi yang diperdagangkan di pasar modal dan pasar uang. Saham obligasi, surat pengakuan utang lainnya. CP disebut risiko investasi dapat ditekan tidak ubahnya dan menabung uang. Di bank instrumen reksadana disebut nermone. Badan reksadana dengan tabungan. Buku tabungan tidak dapat dijual belikan bukti atau surat tanda pemilik reksadana. Transferable reksadana yang menyediakan dua fasilitas yang sulit dipenuhi investor, yaitu satu, menciptakan skala ekonomis dalam berinvestasi. Dalam berinvestasi melalui penggabungan dan dalam bentuk portofolio. Dua, menyediakan manajer profesional. Selanjutnya, keuntungan bagi para investor. Dikelola oleh tenaga ahli. Reksadana dikelola oleh para manajer investasi kompeten yang memiliki akses khusus dalam menganalisis peluang investasi serta keahlian dalam pengambilan keputusan finansial. Hal ini mempermudah investor untuk menentukan saham-saham yang baik untuk dibeli. Selain itu, efisiensi waktu investor. Investor tidak perlu repot-repot memantau kinerja investasinya, karena hal tersebut sudah dialihkan kepada manajer investasi tersebut. Terjangkau. Berinvestasi reksadana dapat dimulai dari nominal yang rendah. Hal ini memberikan kesempatan bagi banyak orang untuk berpartisipasi dalam melakukan diverifikasi dalam efek untuk memperkecil risiko.
Sebagai contoh, seorang investor ingin memiliki portofolio obligasi, namun terkendala dana yang sedikit. Dengan berinvestasi reksadana akan terkumpul dana dengan jumlah besar sehingga memudahkan diverifikasi baik untuk instrumen pasar modal maupun pasar uang. Ya, baik, selanjutnya mudah untuk dicairkan. Bisa dicairkan kapan saja tanpa penalti, tanpa pungutan biaya. Berinvestasi reksadana tidak dikenakan biaya apapun. Potensi tingkat pengambilan yang lebih tinggi dalam kategori investasi jangka panjang atau menengah. Reksadana memiliki potensi untuk menghasilkan pengambilan yang lebih tinggi karena investor bisa berinvestasi pada berbagai macam sektor dan industri. Ya, sekian dari presentasi kami dari saya Koprandos dan teman saya Bill Leo saya. Kami mohon maaf ketika dalam menyampaikan materi mungkin kurang jelas atau mungkin kurang dipahami. Kami mohon maaf. Di sini kami juga banyak belajar. Teman-teman mungkin teman-teman bisa mengoreksi apa yang perlu kami tambahkan dan sebagainya. Saya akan kembali bahwa reksadana untuk kaum muda sebetulnya ingin berinvestasi sangat cocok karena tingkat risikonya lebih rendah serta mudah dicairkan, juga dikelola oleh orang-orang berpengalaman profesional, juga yang pasti aman karena dilindungi oleh OJK. Ya, sekian dari presentasi kami. Kami atas nama Koprandos Windy serta jur saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan di hati saudara sekalian. Ya, sekian dan terima kasih.